Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yan Haryanto S. peserta Latsar CPNS Kabupaten Majalengka tahun 2022, angkatan 4 ND10. Di sini saya akan memaparkan analisis isu dan gagasan kreatif untuk mewujudkan smart governance di RSUD Cidaras. Perkenalan sedikit tentang RSUD Cidaras. Rumah Sakit Umum Cidaras adalah salah satu organisasi lingkungan dinas kesehatan pemerintah Kabupaten Majalengka. Berdasarkan Peraturan Bupati Majalengka Nomor 110 Tahun 2020. Mempunyai visi dan misi sebagai berikut. Mewujudnya Rumah Sakit Unggulan Trauma Center di wilayah Majalengka dan sekitarnya. Adapun moto dan falsafah dari Rumah Sakit Cidaras yaitu Motekar, maju, optimal, terpercaya, efektif, kreatif, amanah, dan ramah. Sedangkan falsafahnya yaitu melayani dengan sentuhan kasih sayang. Peran perawat ada 7, yaitu sebagai pemberi asuhan keperawatan, yang kedua sebagai advokat, yang ketiga sebagai edukator, yang keempat sebagai koordinator, yang kelima kolaborator, yang keenam sebagai konselor, yang ketujuh sebagai pembaharu. Isu yang ditemukan yaitu dokumentasi keperawatan yang kurang lengkap. Nomor 2, kurangnya rasa memiliki terhadap sarana dan prasarana. Yang ketiga, penerapan SOP tindakan keperawatan yang kurang sesuai. Yang keempat, kurang patuhnya keluarga pasien dalam memakai masker di lingkungan rumah sakit. Yang kelima, kurangnya penerapan 5S. Salam, senyum, sapa, sopan, dan santun bagi perawat. Yang keenam, perilaku perawat membuang sampah infeksius dan non-infeksius yang masih banyak tidak sesuai pada tempatnya. Isu pertama, dokumentasi keperawatan kurang lengkap. Masih adanya perawat yang menulis dokumentasi keperawatan kurang lengkap. Hal ini akan berdampak pada pasien dan tenaga kesehatan yang berada di area pelayanan kesehatan. Dokumentasi perawatan merupakan salah satu contoh bentuk komunikasi antara sesama tenaga kesehatan tentang data, kondisi, dan masalah kesehatan pada pasien. Pihak yang terdampak yaitu pasien dan rumah sakit. Isu yang kedua, kurangnya rasa memiliki terhadap sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana yang ada di lingkungan rumah sakit harus dipergunakan untuk kepentingan pelayanan. Masih banyak karyawan rumah sakit yang menggunakan sarana dan prasarana ini hanya untuk kepentingan pribadi dan kurangnya rasa memiliki. Contohnya penggunaan lampu dan AC di ruangan terlalu berlebihan. Gunakan fasilitas komputer untuk urusan pribadi. Pihak yang terdampak adalah rumah sakit. Isu yang ketiga, penerapan SOP tindakan keperawatan yang kurang sesuai. Dalam melakukan tindakan keperawatan itu mengacu pada SOP yang berlaku. Banyak perawat yang melakukan tindakan keperawatan tidak sesuai dengan SOP yang berlaku. Ini membuktikan kekurangan tahuan perawat terhadap SOP yang diterapkan di tempat kerja. Pihak yang terdampak perawat, pasien, dan rumah sakit. Isu selanjutnya, kurang patuhnya keluarga pasien dalam memakai masker di lingkungan rumah sakit. Beberapa pengunjung atau keluarga pasien masih kurang memahami bahaya, resiko, dan cara penularan infeksi. Diperlukan edukasi perawat pada pasien dan pengunjung untuk meningkatkan pengetahuan tentang pentingnya memakai masker di lingkungan rumah sakit demi mencegah penularan penyakit. Pihak yang terdampak yaitu petugas kesehatan, pasien, dan pengunjung. Isu selanjutnya, kurangnya penerapan 5S bagi perawat. Sebagai seorang perawat yang pada dasarnya memiliki tugas sebagai pemberi asuhan keperawatan kepada penerima jasa layanan kesehatan, sudah sepatutnya kita sebagai seorang perawat itu bersikap dan berperilaku yang mencerminkan 5S. Pada kenyataannya di lapangan, banyak yang tidak menerapkan 5S ini. Pihak yang terdampak, petugas kesehatan dan rumah sakit. Isu selanjutnya, perilaku perawat membuang sampah infeksius dan non-infeksius masih banyak yang tidak sesuai tempatnya. Sampah infeksi dan non-infeksius harus dipisahkan untuk mengurangi terjadinya risiko infeksi. Masih banyak perilaku perawat yang membuang sampah yang tidak sesuai pada tempatnya. Pihak yang terdampak, petugas kesehatan, rumah sakit, dan pasien. Untuk mengambil isu sebagai isu yang saya ambil melalui teknik USG yang dimana untuk urutannya yaitu isu yang nomor 2, menentukan prioritas, mendesaknya, urgensi, seriusnya, dan pro. Fishbone analysis.
Ide atau gagasan kreatif yang akan saya buat adalah membuat poster tentang efektivitas penggunaan sarana dan prasarana, memberikan contoh kepada petugas lain, memberikan pengawasan terhadap tindakan yang menggunakan sarana prasarana untuk kegiatan pribadi, membuat video tentang penggunaan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan, berkolaborasi dengan keperluan untuk melakukan pengawasan lebih. Terima kasih, mungkin sekian video dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.